Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita ngopi dari Matius 7 ayat 24-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya. Nats kita hari ini adalah Matius 7 ayat 24 dan 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Judul renungan hari ini adalah percaya dan taat. Harga rumah semakin mahal, keluh seorang pria yang baru menikah dan sedang hendak membeli rumah. Di Instagram banyak iklan rumah oleh berbagai pengembang. Ada yang harganya fantastis murah, tampilannya indah, membuat orang tertarik. Tapi hati-hati, ada harga, ada barang. Membeli sebuah rumah jangan hanya dilihat dari indahnya saja, tetapi juga pondasi, bagaimana rumah itu dibangun. Kokoh atau lemahnya sebuah bangunan sangat ditentukan oleh pondasinya. Pondasi adalah bagian yang tidak kelihatan, posisinya ada di bawah, di dalam tanah. Sebuah gedung dibangun indah dan megah, akan diuji dengan cuaca dan alam. Banjir dan gempa biasanya adalah penguji kekuatan sebuah bangunan. Satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit yang kita dengar hari ini menggunakan metafora membangun rumah. Ada orang bijak dan ada orang bodoh yang membangun rumah. Orang bijak membangun pondasi yang kuat di atas batu, sementara orang bodoh membangun pondasi di atas pasir. Orang bijak itu mengacu pada orang percaya dan taat, yaitu orang yang tidak hanya mendengar ajaran-ajaran Yesus, tetapi juga hidup berdasarkan ajaran-ajaran itu. Mendengar saja tidak cukup, ketaatan dan penerapan firman-Nya sangat penting. Firman Tuhan, pengajaran-pengajaran Kristus adalah batu karang yang kokoh. Orang bijak bukan hanya meletakkan bangunan rumahnya di atas batu karang itu, tetapi menancapkannya, bangunannya tertanam, berakar di dalam batu karang itu. Orang bijak itu adalah orang yang bukan hanya mendengar, tetapi percaya dan taat. Ketika ujian datang, yaitu hujan, aliran air, dan angin kehidupan yang datang, bisa dalam bentuk cobaan, tantangan, dan kesulitan hidup yang diakibatkan oleh pergumulan pribadi, godaan, atau kesulitan dari luar. Bangunan rumah itu tetap berdiri, walau diterpa badai tetap stabil dan tidak goyah. Stabilitas dan keamanan itu datang dari hidup yang selaras dengan ajaran Yesus, yaitu kebenaran dan kekuatan ilahi. Saya pernah membaca sebuah artikel tentang Raja Edward ke-6, Raja Inggris pada abad ke-16. Ketika Raja Edward VI menghadiri sebuah ibadah di sebuah chapel, ia berdiri saat firman Tuhan dibacakan.
ia mencatat ketika mendengarkan uraian firman Tuhan itu, dan kemudian mempelajarinya dengan seksama. Sepanjang minggu ia dengan sungguh-sungguh mencoba menerapkannya dalam kehidupan. Itulah jenis tanggapan yang serius terhadap kebenaran firman Tuhan yang dimaksudkan oleh Yesus dengan menjadi bijak, yaitu membangun rumah di atas batu karang, membangun kehidupan di atas kebenaran firman Tuhan, di dalam iman dan ketaatan. Mari kita berdoa. Tuhan, setiap hari kami mendengar firman-Mu. Kami tahu firman-Mu adalah firman hidup, kebenaran yang menguatkan kehidupan kami. Tolong kami agar menjadi orang bijak yang bukan saja mendengar, tetapi merenungkan firman-Mu sepanjang hari, sepanjang hidup kami, sehingga ketika badai kehidupan datang dengan tiba-tiba, kami tetap kuat. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin.